berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Iya. Fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita semua berkumpul hari ini dalam kondisi sehat untuk melakukan diskusi ringan lah, bincang-bincang ringan dan juga mungkin ajang saling curhat para petani dan juga pedagang terkait rempah-rempah. Mungkin tema yang unik kita ambil, biasanya politik berat-berat. Nah, kita coba ngomong hal-hal yang menarik, yang kadang-kadang dilupakan padahal esensial, apalagi akhir-akhir ini gitu. Rempah Indonesia itu terkenal sejak zaman dulu sampai hari ini gitu. Perdagangannya juga cukup marak. Bisa dikatakan rempah-rempah mahal di dunia itu dihasilkan oleh Indonesia. Mungkin hanya saffron, mungkin kalau saya tidak salah, yang tidak dihasilkan di Indonesia. Yang lain itu bisa gitu, ada cengkeh, ada lada, ada vanili, ada kapulaga, ada kayu manis dan macam-macam. Bersama kita malam ini ada Kak Vivi Widiana. Buah naga putih ya, buah naga putih yang menurut saya menarik. Nah ini sis sis lagi, kebiasaan bro and sis. Ada Kak Vivi udah bergabung lagi. Malam Kak Vivi. Malam. Iya. Singkat mengenai lada sambil saya siapin pertanyaan dan juga nanti memancing pemirsa ya. Ada hal-hal apa yang menarik terkait lada gitu. Silakan presentasinya
Ya. Presentasinya udah disiapkan Kak Vivi. Kak Vivi Oh, iya, nggak usah share screen. Oh iya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas kesempatan ini ya kepada PSI dan juga Mas Koko yang udah mengkoordinasi kita untuk diskusi ringan dengan topik online yang mengembalikan kejayaan rempah Indonesia ya. Betul sekali. Nah, kebetulan saya pengusaha yang di bidang lada, tepatnya di Belitung, Bangka Belitung, Indonesia. Nanti saya akan share sedikit di presentasi slide tentang lokasinya Belitung itu di mana, kemudian apa yang membedakan dan bikin spesial ladanya Bangka Belitung ini. Tepatnya boleh dibilang lada terbaik di dunia itu salah satunya ya di Indonesia gitu loh, di Belitung. Yang lada muntok ya, itu ya, lada muntok ya. Ya, jadi lada putih Bangka Belitung ini mendapatkan GI itu namanya muntok, lada muntok putih, lada putih muntok, muntok white pepper ya GI-nya ya. GI itu apa sih, Kak? GI Kode itu ya? geographical indication. Oh, iya. Jadi geographical indication ini bahasa Indonesianya indikasi geografis ya. Itu tuh suatu identitas yang diberikan kepada satu hasil daripada resources dari alam itu yang karena faktor kandungan tanahnya, kemudian mineralnya dan juga iklimnya dan suhu dalam daerah itu baru mampu menghasilkan rempah yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tahu kopi ada gayo, kemudian ada cengkeh yang di daerah Maluku, kalau yang lada putih ini namanya muntok white pepper. Jadi di Bangka Belitung. Sorry Mas, kedengeran suara saya? Kedengeran, Mbak? Clear, kedengeran clear banget. Clear. Mas Koko ada yang satu slide sebelum ini yang jadi Biliton ini tuh yang artinya adalah Pulau Belitung, dia tuh letaknya di ini ya, seperti yang dilihat di screen, kelihatan di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, tempat yang sangat strategis. Jadi dari zaman dulu juga di China ada jalur sutra, tetapi kita Indonesia ada jalur rempah ya, bisa kelihatan di peta. Mungkin Mas Koko kalau bisa gerakin cursor ya, menunjukkan Belitung. Nah, itu tuh dari dulu memang ada para European yang mengambil spices turun ke bawah itu ke Asia. Dia itu udah pasti melewati Indonesia, dimulai daripada Sumatera, kemudian melewati Bangka Belitung dan seterusnya sampai ke timur. Nah, untuk hasil alam kita lada itu kenapa mereka menamakannya muntok white pepper. Jadi zaman itu ketika Belanda dan Portugis turun untuk mengambil lada, mungkin kan tiap daerah di seperti Sulawesi atau di Lampung dan di Jawa ada lada. Tapi khusus yang kalau dari port yang namanya muntok, European juga mereka pada nunggu, oh ini peppercorn-nya dari port mana gitu kan. Kalau dibilangnya dari portnya yang muntok white pepper, nah mereka tuh udah tahu bahwa ini tuh lain gitu loh ladanya. Karena kan memang memiliki tingkat piperin yang hampir 2 kali lipat dibanding daerah lain. Piperin itu tingkat kepedasan dan keharuman lada, jadi senyawa di dalam lada, yang biasanya misalnya negara Vietnam gitu berkisar sekitar 2,7 sampai 3. Kita untuk muntok white pepper lada Bangka Belitung ini startingnya dari 5,8 sampai 7,1. Seperti itu. Nah, di slide saya ini saya berusaha memberikan lihat kira-kira jadi yang Biliton ini bergerak di usaha lada, pertanian dan perdagangannya. Kami itu dari desa yang bernama Kacang Butor. Itu kalau dilihat ini pas lagi land clearing kan ada bukit ya, Mas Koko. Nah, bukit ini itu bukit tajam.
kenapa saya meng-highlight desa ini di bawah kaki gunung. Jadi ada hubungannya dengan waktu ketika pemrosesan hasil lada ini. Jadi kan proses perendamannya itu memerlukan air, dan kalau untuk yang lada Billiton ini tuh ladanya menggunakan proses air mengalir. Jadi bukan yang mengendap gitu loh. Maka di luar sana kita suka dibilang Indonesia belum mampu mengelola lada dengan baik. Mereka suka menggunakan alasan kita ada salmonella, kemudian kita pestisida yang tinggi. Nah, salah satunya itu salah satu dalih mereka lah untuk tidak mengimpor barang lada kita ini Indonesia dalam bentuk yang sudah siap. Mereka suka maunya karungan terus, raw material terus gitu loh. Nah, boleh tolong next slide. Next. Tanaman lada yang di Belitung ini namanya Piper nigrum ya. Piper nigrum nih varietasnya seperti ini. Jadi tanamannya itu akan berbuah, dia tuh tanaman rambat. Dia berbuah di di tahun ke 2 tahun setengah gitu, sekitar 26 sampai 28 bulan. Dari gambar sini saya berusaha kasih lihat. Jadi dari tungkai yang belum berbuah, kemudian buah muda dan buahnya sedikit ABG ya, dan sampai dengan udah mateng. Nah itu tuh sudah siap dipanen. Sebenarnya pohon lada ini di tahun pertama juga udah ada buah, cuman kami tidak memanennya karena untuk supaya pohonnya supaya lebih matang sehingga menghasilkan buah yang lebih quality gitu loh, lebih quality peppercorn. Makanya untuk lada Billiton ini kita harvestnya di bulan ke-26. Kemudian dari setelah dipetik, lada hitam dan lada putih itu dua-duanya dari pohon yang sama, Piper nigrum. Yang membedakannya tuh prosesnya. Jadi kita bisa lihat buah yang matang itu kan yang warna merah itu sudah dipetik. Kalau yang hitam dia dijemur langsung bersama kulitnya. Itu namanya black peppercorn. Itu sebenarnya buah yang masih bersama kulit. Kalau white peppercorn yang tadi lada muntok itu jadi harus melalui proses setelah dipetik, direndam di air yang mengalir itu, yang di bawah bukit tajam itu. Kemudian itu diperlukan sekitar 10 sampai 13 hari dan kemudian dijemur. Kalau misalnya itu masa mataharinya cukup terik, berarti paling 2 hari sudah kering karena kita masih traditional sun dried method ya, masih menggunakan penjemuran matahari. Nah, kalau dia 2 hari berturut-turut terik, hasil lada putihnya itu juga akan lebih bright gitu, lebih putih dan lebih bersih. Tapi kalau misalnya kita kemudian setelah rendam kita mau jemur, hari ini terik, besok mendung, lusanya mendung lagi, kayak sekarang Jakarta lagi hujan terus ya. Nah, itu yang bikin proses sun dried-nya lebih lama, bisa 3-4 hari, dan itu membedakan warnanya lebih krem, lebih gelap gitu loh. Itu sebenarnya karena proses sun dry proses tadi. Karena nggak ada bleaching ya. Kemudian next slide please. Nah, jadi prosesnya dari ini pemetikan ladanya, harvesting the berries. Nah ini buah yang sudah mateng, jadi ada oranye, merah, hijau itu udah mateng ya. Kemudian direndam di air mengalir, kemudian dijemur di matahari, dan ini hasil daripada dried white peppercorn-nya. Nah yang paling terakhir itu gambar yang black. Jadi saya mau kasih lihat sebenarnya dari pohon yang sama, tapi yang sama kulit. Sinyal ini memang pengaruh sekali. Kak Vivi, ini apa sinyalnya? Udah masuk lagi Kak Vivi. Ya. Nah, tadi ya saya cerita sampai perbedaan putih sama hitam. Beda ada hitam ya. Makanya kalau yang putih itu pengolahannya itu prosesnya ada melalui perendaman dan fermentasi. Jadi kulitnya dibuang, ibaratnya cuman jantungnya buah aja ya. Nah, kalau yang hitam itu beserta kulit-kulitnya dijemur. Nah, maka dalam dunia kuliner kalau misalnya kita mencari rasa yang lebih pedas, lebih spice gitu, kita pasti itu menggunakannya lada putih.
Tapi kalau untuk yang segi keharuman kayak steak, barbecue grill, kemudian yang daging-daging ala Korea yang kayak sekarang ini itu menggunakan black pepper karena untuk keharuman lebih harum yang hitam. Kemudian next. Ya, jadi setelah proses tadi hasil ladanya itu hasil akhirnya itu ini berikut adalah beberapa contoh produk daripada lada Belitung ya. Jadi saya mengemasnya supaya bisa untuk compete dengan luar dalam botol kaca, ada seri yang lengkap dengan gerusan, ada yang seri refill, dan juga ada seri yang lebih ekonomis yang size-nya lebih kecil. Nah, dan untuk yang slide paling bawah ini, Mas Koko dan Mas Komang, ini adalah lada hijau. Jadi saya berpikir di India dan Thailand ada lada hijau. Saya juga kepengen Indonesia juga ada. Jadi saya melakukan beberapa R&D, research and development, berusaha untuk Maaf mempunyai Kak, lada hijau. lada hijau ini apa Kak? Lada hijau ini Jadi apa Kak? lada hijau Saya ini juga baru lada dengar, muda, Kak. Pak, muda. Jadi dia kalau Bapak back to slide yang beberapa yang ada buah Ya. tuh, bisa kelihatan kan itu back lagi. Back lagi, ya. Jadi lada muda nih yang masih hijau banget nih, sudah kita petik ya. Kemudian kita jangan sampai dioksidasi gitu loh. Nah, jadi memang itu limited edition lah ya, lebih ke saya berusaha supaya kasih lihat bahwa Indonesia juga ada gitu loh, putih, hitam, dan hijau. Karena saya melihat India dan Vietnam dan Thailand mereka ya. ada. Iya. Siap. Jadi memang untuk lada Bangka Belitung sendiri, kita juga homework-nya, PR-nya masih banyak ya Mas. Karena kan kadang-kadang masih banyaknya di antara kita orang Indonesia yang justru masih memilih brand luar, padahal rempahnya terang-terangan isinya kita Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini bisa ada lebih lebih pengetahuannya bisa lebih di-share gitu ya. Siap. Makasih Kak Vivi. Ya. Ini kita alhamdulillah akhirnya Mas Gondrong datang. Selamat malam Mas Gondrong. Mohon maaf saya juga nggak tahu namanya. Beliau maunya dipanggil Mas Gondrong. Malam Mas. Wah, benar-benar di kampung. Mas Gondrong lagi di mana? Di Temanggung. Masih mute, Mas. Masih mute, Mas. Mas Gondrong masih mute. Di itu dulu, Mas. Di unmute dulu, Mas. Oke, sudah. Alhamdulillah. Malam. Sudah bergabung ada Kak Vivi, ada Beli Komang. Ternyata Beli Komang juga nanam vanili kalau nggak salah ya. Iya. Dan Betul. saya lihat tadi dikirimi gambar mirip dengan yang Mas Gondrong pernah tunjukin ke saya gitu. Ini sekarang kita geser dulu ke Beli Komang. Saya tadi sempat merangkai beberapa gambar yang dikirim sama Beli Komang, nanti sambil cerita. Slide-nya tolong. Bro. Pasti sambil merokok. Kalau orang Temanggung itu benar-benar cinta sama tembakau ya. Petani Mas. Petani. Mas Gondrong ini Beli. Dia penghasil tembakau terbaik juga di Temanggung. Iya. Saya lupa apa Mas biasanya sampai pamerin itu yang mahal sekali itu serintil apa? Ya, tembakau serintil. Serintil. Itu. Ya, silakan. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini gambar kiri sama kanan ini saya tahu sedikit, yang kanan jelas pohon cengkeh ya, tapi kok gede banget ya pohon cengkeh, saya nggak pernah lihat pohon cengkeh segede itu. Itu sejarahnya bagaimana Beli di Mondok Beli? Gini Mas Koko dan semua rekan-rekan, pertama-tama saya harus menyebut guru saya, sahabat, teman ngobrol yang asik
Putut Ea. Putut Ea. Jadi pertama beli ini ya, kelihatan ya? Kelihatan beli. Ya, Kelihatan. ya ini. Kenapa Bali Utara disebut sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh yang bagus di Indonesia? Satu di antara 5. 4 lainnya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Aceh, dan Maluku. Ya. Jadi di sebuah ekspedisi Putut Ea melakukan perjalanan ke Indonesia Timur, kemudian lewat hubungan yang sulit beli jelaskan, beli terhubung ya melalui salah satunya melalui tulisan dan beli pengagum tulisan-tulisan Putut Ea. Jadi terhubung, menghubungi beli, kemudian melakukan ekspedisi cengkeh ke Bali. Dan setelah ada beberapa variabel yang beli sendiri nggak tahu istilahnya, Putut menyebut bahwa Bali Utara merupakan penghasil cengkeh satu dari 5 penghasil cengkeh terbaik di Indonesia. Dan yang beli tangkap indikasinya katanya ya dari sisi aromanya. Kalau sisi ukuran masih kalah sama Manado atau Minahasa ya, masih kalah. Nah, Mohon maaf, saya salah sebentar aja, karena di luar dugaan saya ini ketua umum saya memantau di YouTube ini ada Bro Giring. Selamat malam Bro Ketua, selamat menonton, selamat belajar bersama-sama, salam solidaritas. Silakan lanjut beli komen. Iya, terus kembali ke pertanyaan Mas Koko tadi, ada pohon cengkeh sebegitu besar, seperti yang beli tulis tadi, di tulisan yang beli sampaikan, cengkeh di Munduk tuh ditanam mulai 70 sampai 8, menjelang 90 lah. Jadi rata-rata umur cengkeh di Munduk saat ini antara 30 sampai 50 tahun. Dengan produksi per pohon antara 30 sampai 70 kilogram kering per pohon. Itu produksinya ya. Kering itu loh, kering ya. Dari sebelumnya Munduk yang ikonik sebagai penghasil kopi. Beli cerita sedikit. Di Munduk bahkan ada, ini sebelum 70-an ya, bahkan ada pura kopi. Jadi bisa kita bayangkan betapa kedekatan emosional warga Munduk kepada kopi. Ini sebelum periode cengkeh ya. Jadi makanya Munduk dikenal sebagai penghasil kopi, bahkan di Munduk ada salah satu tempat sangrahan peristirahatan Belanda yang memilih Munduk sebagai tempat beristirahatnya sewaktu ke Bali, selain di daerah Gianyar ya. Bahkan di tahun 1927 Rabindranath Tagore datang ke Munduk Oktober 1927 dalam konteks Munduk sebagai penghasil kopi. Jadi sebetulnya tanpa menyebut Rabindranath Tagore pun dengan adanya pura kopi yang sampai sekarang masih sangat dihormati. Jadi begitulah ikatan emosional warga Munduk terhadap komoditas kopi. Dan setelah 70 ke sini cengkeh lah, cengkeh. Jadi soal sebutan Bali Utara sebagai penghasil cengkeh salah satu dari 5 yang terbaik, itu beli kira Putut lah yang tahu gitu. Putut yang sebutan itu dari Putut Ea. Barusan saya japri Mas. Saya japri dia beli. Semoga aja dia lihat. Iya. Lanjut beli. Iya. Yang gambar-gambar apa ini? Ini yang biasanya Januari Februari yang kata beli itu iya. Oke. Ya, ini yang akan jadi bunga atau jadi daun ya tunasnya ini ya. Iya.
bulan Januari dan Februari itu masa-masa penentuan apakah puncuk tunas itu berubah menjadi daun atau menjadi bunga. Ya, Di 2 bulan itulah penentuannya. Dan syukur di tahun ini jadi isian cengkeh beli kira sekitar 60% lah. Jadi bagus tahun ini. Panen kan mulai Juni sampai September. Karena munduk sendiri topografinya ada di variasi antara 600 sampai 1.300 mdpl. Jadi tanaman cengkeh dipanen di daerah yang bawah misalnya 600 mdpl dipanen bulan Juni. Semakin ke atas semakin nambah bulan ya. Menambah bulan, ya gitulah. Next. Jadi itulah 2 bulan itu penentuan dan jadi bisa diramal seperti apa nasib beli di bulan-bulan itu dalam konteks cengkeh ya. Jumlah panenan ya beli ya, belum harga. Iya, ya? jumlah panenan. Sama ini beli, ini yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini saya teringat pernah ngomong saya tentang satu kutum itu ada berapa ini gitu, ada berapa cengkeh gitu ya. Oh iya. Ini kayaknya beli ingat betul ya waktu beli usia SMP itulah beli suka menghitung bunganya tuh 60, 65 itu. Tapi sekarang semakin ke sini semakin menurun, bahkan sekarang antara 8 sampai 15 lah maksimal. Jadi beberapa pendapat menyebut bahwa iklim faktor alam lah disebut sebagai biangnya. Jadi begitu pendapat orang-orang atau petani di tempat beli. Dan beli tidak sependapat. Kalau menurut beli itu ada penurunan unsur hara atau nutrisi. Kalau menurut beli sering diskusi sama Putut, bertani itu kan soal memberi dan menerima. Seberapa besar kita mengambil, paling tidak sebegitulah menurut beli kita harus memberi. Paling tidak loh. Sementara pohon-pohon kan tumbuh dia harus membesar, membentuk sel-sel baru dan seterusnya. Jadi itu yang tidak seimbang. Apa yang kita ambil, jumlah yang kita ambil tidak sesuai dengan jumlah yang kita beri. Menurut beli itulah sebabnya kenapa isian bunga dari tahun ke tahun menurun. Padahal secara genetis cengkeh kan tetap sama saja. Jadi ketika misalnya sekarang kita genjot kembali dengan nutrisi yang cukup atau ideal, beli yakin dia akan kembali ke komposisi bunga seperti sebelum-sebelumnya, seperti dulu itulah. Ya begitulah soal isian tadi yang jumlahnya terus menurun. Terus ini kayaknya ini tangga ya? Beli enak beli sambung ke soal pengurangan nutrisi itu. Daun-daun yang diambil itu loh, beli pernah cerita ya. Cengkeh di sebuah kebun. Gini beli, saya tuh kan pengusaha ya, belajar usaha lah. Menurut saya ya harus dimaksimalkan. Waktu itu kan saya cerita ke beli, kalau daunnya bisa dipanen, daunnya juga bisa dibikin komoditas, kan harusnya dapat uang. Tapi beli waktu itu enggak, malah membahayakan kalau daunnya dipanen gitu. Itu kayaknya mesti di-share. Iya. Ya itu pendapat Mas Koko benar, tapi dengan catatan ya. Jadi seperti beli sampaikan sebelumnya, ketika anggaplah beli sekarang memakai angka-angka lah secara sederhana. Dalam satu pohon cengkeh, setiap tahun kira-kira ada masa sebanyak 4 kuintal yang kita ambil. Jadi bunga basah ya, masa basah loh itu. Bunga, tandan, daun itu sekitar 4 kuintal lah yang kita ambil. Masa basah yang kita ambil.
Ya, kalau itu diolah menjadi minyak atsiri, disuling dan seterusnya, catatannya seperti yang disampaikan tadi, ya harus ada yang kita kembalikan. Ya. Tidak apa-apa diambil selama ada masa yang kita kembalikan sesuai dengan porsi yang pohon-pohon itu butuhkan, kan gitu ya. Selama ada masa yang kita kembalikan tidak apa-apa. Tapi secara umum kan tidak. Jadi ya secara teori daun-daun kita ambil terus kita ganti nanti dengan misalnya kotoran hewan dan lain sebagainya. Tapi prakteknya tidak selalu begitu. Ya itulah masalahnya. Jadi tidak apa-apa menurut beli diambil selama ada penyeimbangan nutrisi yang kita kembalikan. Ya itulah mungkin poinnya begitu. Ternyata bertani pun harus butuh yin yang ya. Harus stabil. Iya, Oke. iya. Ini saya baru tahu yang kiri ini yang muda beli ya. Kok warnanya ini ya? Warnanya pink sama putih itu. Apa bunga cengkehnya? Iya. Bunga cengkehnya. Iya. Bunga cengkeh kering atau yang Ini masih yang di ini. pohonnya? Ini kayaknya warnanya putih sama pink, tapi rasanya ini cuma warna aja. Saya lebih tertarik yang sebelahnya beli. Itu yang miring. Tanahnya itu miring gitu loh beli. Ditanam Oh pohon iya. cengkehnya itu di yang tempat miring itu. Nah, di Munduk konturnya kan curam lah, berbukit-bukit. Ya, Jadi betul. lahan cengkeh kita buat terasering. Terasering, kita buat terasering dengan saluran air, terus ada rorakan lubang-lubang yang dibuat di sekitar tanaman cengkeh untuk menyimpan humus-humus yang suatu saat kita ambil lagi untuk disebarkan ke kebun-kebun cengkeh itu. Jadi kalau sekarang beli sudah menggunakan mesin biopori lah, mesin biopori di antara tanaman-tanaman cengkeh itu buat menitipkan humus loh untuk suatu ketika beli panen nantinya gitu loh. Jadi soal terasering itu penyesuaian saja dengan kontur desa Munduk yang memang ya begitu adanya. Lanjut kayaknya gambar terakhir itu cengkeh kering ya beli. Butuh berapa waktunya beli dari yang cengkeh segar sampai kering? Kalau di Munduk cuaca di Munduk kira-kira 4-5 hari lah. Tapi umumnya petani Munduk menjemur cengkehnya di daerah bawah. Di daerah bawah di Seririt namanya ya. Seririt itu ketinggian 100 sampai 150 meter lah. Jadi di sana paling 2-3 hari sudah kering cengkeh itu. Ada hitung-hitungan upah tertentu lah. Tapi perbandingannya dari basah ke kering 3 kg basah menjadi 1 kg kering. Oke beli yang tentang diversifikasi saya rasa nanti berkembang saat pertanyaan deh beli ya. Saya siap. geser dulu ke Mas Gondrong, disiapkan presentasinya. Siap. Mas tolong di unmute. Bentar coba bantu Mas Toto. Sudah. Okay. Ini kok suasananya remang-remang di rumah, Mas? Iya, kita lagi di Sentul, ada di Bogor. Oh, di Bogor ya. Ya, kita lagi ada penanaman ya. Tapi sama memang Mas Gondrong ini cukup terkenal di Twitter. Jadi dia tempat banyak orang untuk bertanya ya, urusan pestisida, pupuk, apa segala macam, hortikultura dan lain-lain. Tapi saya paling tertarik itu dengan vanili karena harganya paling mahal. Saya kan langsung mikirnya duit. Tanah sedikit tapi hasilnya banyak. Udah saya kepikirannya itu. Yuk Mas, silakan. Ini bisa digedein ya? Coba tampilkan PDF-nya yang saya kirim, Mas Toto. Kok di sini doang ya? Nggak bisa digedein ya? Hah?
Itu keluar. Oh, Mas Gondrong lihat yang itu Mas, yang ada satu slide, ada satu yang kelihatan ada ini ya. Enggak ada. Ada yang DPP PSI. Oh yang, iya, yang oke. DPP PSI. Cuma kecil ya. Nah, silakan diminta kalau di YouTube sih kelihatan gede ya. Di YouTube kelihatan gede buat pemirsa. Kita kan supaya menarik pemirsa. Ya, Gitu jadi gede. aku nggak bisa kebaca dengan layar yang ukuran segitu, mata aku nggak kebaca. Tapi coba dibesarkan lagi kayak tadi Sorry. punya beli yang dari Bali itu, coba bisa nggak yang kayak tadi? Ya, bisa digedein. Hah? YouTube-nya besar. Ah, udah ini. Belum. Sabar. Mana tadi? Atau mau aku aja yang mungkin ya? Hah? Oh, ini bisa. Alhamdulillah bisa. Jadi dilihat dari judulnya saja orang udah termotivasi, Mas. Menanam tanaman berbuah uang. Ini termotivasi sekali di pembukaan ini kan gitu. Apalagi ditambah menanam di pot dan di pekarangan rumah, ya kan? Ya harus di lahan yang luas kan gitu. Lahan kecil pun menguntungkan Mas ya sebenarnya ya, ini ya. Vanili ini. Iya, untuk vanili menguntungkan. Makanya konsep yang aku buat di sini benar-benar untuk generasi-generasi milenial yang mencoba untuk bertani budidaya vanili. Jadi nggak harus ada lahan ribuan meter persegi. Ya. Next. Oke, lanjut. Nah, ini nggak perlu perkenalan suara saya. Saya rasa nggak perlu. Ini nggak penting juga buat saya. Buat yang lain juga nggak penting. Ya, siap. Next. Nah, ini nih, kita mulai dari sini. Jadi ketika seseorang ingin menanam sesuatu itu, pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang itu bisa mencintai tanamannya, kan gitu. Ya. Salah satunya dengan mengenal sejarah vanili. Ketika orang belajar sejarah vanili, secara otomatis dia akan jatuh cinta kepada tanaman itu. Orang itu kayak aku suka sama perempuan, tahu latar belakangnya, profesinya ini itu. Jadi sama seperti vanili juga harus seperti itu kan itu. Jadi tanaman vanili itu bukan tanaman asli Indonesia. Bukan, tapi asli dari Meksiko. Iya. Oh, Meksiko ya? Iya, Meksiko, bukan Madagaskar. Jadi Meksiko itu tanaman asli Meksiko, ya kan. Tapi dunia internasional tidak begitu tidak begitu booming kalau tanam ini dari daerah Meksiko kan gitu. Yang mereka tahu dari Madagaskar kan seperti itu. Saya juga tahunya Madagaskar, Mas. Ternyata Meksiko ya. Tapi penemu penyerbuannya secara manual dengan tangan itu orang Madagaskar sampai sekarang. Jadi lebih karena apa? Gitu, karena vanili itu butuh bantuan penyerbukan oleh tangan manusia. Yang menemukan penyerbukan secara manual ini adalah orang Madagaskar. Itu. Jadi dulu tahun sekitar 1819 kalau nggak salah itu orang Belanda itu berpetualangan di negeri kita di Nusantara. Terus sebenarnya tanaman vanili itu di sini itu bukan untuk dibudidayakan, tapi untuk sebagai tanaman pelengkap botani di Bogor, bukan untuk dibudidayakan. Kenapa tidak dibudidayakan? Karena orang yang menyerbuk yang menemukan penyerbukan vanili secara manual ini belum lahir, Mas. Belum lahir. Jadi, belum lahir ya. Dikira tanaman hias ya. Iya, ini sejenis anggrek. Jadi orang kalau mau nanam anggrek, nanam vanili pun sudah bisa dikatakan menanam anggrek kan gitu. Jadi jadi waktu itu Belanda bawa tanaman vanili ke Indonesia itu bukan untuk dibudidayakan, hanya sebagai tanaman pelengkap botani. Ya. Karena kenapa jadi tanaman pelengkap? Karena belum lahir.
orang Madagaskar albius ini belum lahir, ya kan? Nah, setelah lahir dia akhirnya penyerbukan vanili mulai dikenal dunia, masyarakat dunia, sehingga tanaman vanili yang diklaim tidak bisa berbuah atau tidak bisa berbunga, tidak bisa menjadi pohon vanili di daerah Bogor, ya kan? Karena yang menemukan penyerbukan ini belum lahir. Ketika dipindahkan di daerah lain, nah itu udah ditemukan penyerbukan secara manual dengan tangan. Kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa tanaman vanili itu awalnya produk gagal, bukan produk gagal. Faktanya tahun 1980 sekian di Bogor sudah bisa dibudidayakan kan. Jadi ini hanya salah pemahaman sejarah saja kan. Ya. Nah, jadi net lanjut mungkin. Nah ini vanili si emas hijau. Dari bahasanya ini orang udah terinspirasi, pengen buru-buru nanam emas hijau kan itu. Apakah buncis itu emas hijau kan gitu? Enggak kan itu. Ya, karena ini nilai jualnya yang tinggi sehingga banyak orang menganggap ini emas hijau kan. Ya, vanili ini memang banyak tersebar di berbagai belahan dunia, ya kan? Terutama di Madagaskar dan Indonesia kan itu. Jadi memang tanaman ini nilai ekonominya sangat tinggi. Kenapa nilai ekonominya sangat tinggi? Karena dilihat dari perawatan sampai dia panen itu memang butuh waktu, ya kan. Tidak hanya orang menanam lantas nanti panen, dikasih pupuk, disemprot dan sebagainya terus panen. Enggak seperti itu. Dalam vanili itu teknik itu lebih diutamakan. Jadi yang namanya teknik budidaya vanili itu tidak dijual belikan lewat toko pertanian. Kalau Mas Kokok datang ke toko pertanian, Mas, aku pengen beli teknik budidaya vanili, enggak jual dia. Makanya lewat seminar-seminar seperti ini kita tawarkan kepada masyarakat tekniknya. Betul. Jadi ini ide dan gagasan yang bagus dari PSI ini. Makanya saya oke. Ya. Jadi itu. Jadi saya masih terpaku di 4,5 juta per kilo tadi melihatnya. Iya, kalau orang bisnis larinya ke sana kan gitu. Mungkin kader lain nggak larinya ke sana, nggak ke arah nominalnya, tapi pemberdayaannya. Ya kalau jadi pakai orang tenaga kerja manual ya, berarti ini kan menarik banyak tenaga kerja ya Mas ya. Iya, sangat menciptakan tenaga kerja. Memang sangat menyerap tenaga kerja. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Silakan Mas. Nah, jadi tanaman vanili itu memang butuh perawatan. Itu hampir 70% itu bukan suplai dari pupuk, tapi dari teknik. Teknik ini nggak bisa kita beli. Lanjut coba. Nah, ini ciri-ciri tanaman vanili. Kurasa semua orang udah bisa membedakannya lewat gambar-gambar seperti ini. Lewat foto-foto ini udah bisa membedakannya. Nah, betul. Lanjut. Next. Belum di next. Nah ini juga bunga vanili. Kalau daun semua orang saya rasa udah bisa membedakan daun vanili dengan daun buncis, ya kan, lewat gambar foto seperti itu kan. Jadi yang saya jelaskan sini langsung ke bunganya. Jadi tanaman vanili itu berbunga itu ketika di musim kemarau, bukan di musim penghujan. Sekarang jadi pertanyaannya kenapa nggak berbunga di musim hujan kan? Karena di alam liar tanaman vanili itu ketika dia mau berbunga butuh stressing, ya karena jadi dia butuh stres sehingga dia bisa berbunga, ya kan. Beda dengan manusia, ketika stres dia sakit jiwa kan itu. Kalau tanaman vanili, bener. Saya kalau stres makan Mas. Ya kalau sampean, memang dia kan belum tentu bisa makan. Berarti sampean itu bikin stres banyak tanaman ya? Vanili kalau sampean bikin stres nggak berbuah ya dia? Nggak berbuah. Jadi memang harus distreskan. Yang menstreskan itu bisa dengan cara dipaksa, bisa dengan bantuan alam, bisa dengan cara benar-benar disuplai pupuk untuk hormon, ya kan, GPT. Ya. Jadi lanjut.
Hmm. Wah. Nah ini buah vanili itu sekarang ini banyak kesalahan. Kenapa? Aku bilang Indonesia itu penghasil vanili terbesar nomor 2 setelah Madagaskar. Kenapa kita kalah dengan negara yang seupil itu? Kan itu jadi pertanyaan kita. Kita harus sadar, ya kan? Kita nggak boleh terlalu bangga dengan tanah kita yang subur seperti ini. Faktanya kita kalah kan gitu. Ya kan? Sebenarnya itu kita kalah dalam kesadarannya. Orang sana itu sadar nanam vanili untuk ketahanan pangan, untuk mendorong ekonomi negaranya kan gitu. Kalau kita nanam vanili itu banyak rintangannya, ya kan. Makanya kualitas itu kita perlu ditingkatkan, ya. Kuantitinya juga harus seimbang, ya kan. Kalau kualitasnya kualitasnya bagus, tapi barangnya sedikit, ya itu sama juga bohong. Jadi benar-benar kualitas dan kuantitinya itu memang benar seimbang kan gitu. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan polong vanili yang berkualitas kan gitu. Salah satunya dengan cara panen tua, jangan panen muda kan seperti itu. Jadi kendala petani kita itu ketika di lapangan daripada nggak dipanen, ya nanti keduluan maling kan gitu. Karena ketika ketika umur polong vanili umur 5 bulan itu sudah ada nominal harganya kan gitu. Sudah ada harganya walaupun kualitasnya jelek. Ya kan? Ya kan? Terus petani kita selalu berpikir daripada aku jaga tiap hari di hutan, ya kan? Lebih baik ku panen muda daripada didulin orang kan. Ya, jadi ini adalah permasalahan kita. Gimana cara meningkatkan kualitas? Ya. Meningkatkan kualitas vanili kita, ya kan, agar bisa panen tua. Itu kendalanya banyak. Nah, ini masuk ke ranah politik pertanian kalau ini. Jadi kalau aku pernah mengusulkan kepada Pak Bupati Temanggung, saya pernah disuruh menghadap tentang vanili. Saya bilang, Pak, jika ada warga Temanggung yang mau jual vanili dari hasil panennya, dia harus harus minta izin, surat izin dari kelurahan. Sampean nandur pirang wit, nandur berapa pohon, panen berapa. Jadi dia ada tulisannya ya kan dari kelurahan. Ada tanda tangannya, ada capnya, selembar kertas itu untuk dia jual, bahwa dia menjual dengan hasil panennya sendiri, bukan nyolong kan itu. Aku sampai mengusulkan seperti itu. Nah, makanya tengkulak itu harus bekerja sama, buyer itu harus bekerja sama dengan pemerintah setempat kan itu, pemerintah daerah, terutama Kades. Ya, jadi warganya jual vanili ada suratnya, oh ini sah, dia benar-benar petani dan dia menanam, bukan maling kan gitu. Ya, ketika barang itu dijual, ya surat itu juga ikut disodorkan kan gitu. Ya. Jadi tapi ya siapa yang ini ya Mas ya, siapa yang nggak tertarik maling ya, 4,5 juta per kilo Mas. Iya. Ini mahal sekali nih komoditas. Bahkan orang-orang terdahulu selalu bilang kalau kamu nanam vanili itu sama dengan kamu menanam maling kan gitu, mengundang maling kan gitu. Bahkan ada kata-kata seperti itu. Saking dunia percolongan ini benar-benar bermarak di vanili. Saya baru ngeh ini, berarti kayaknya daerah perkebunan vanili itu jadi objek vital tuh ya, harus dijaga bener ya sama keamanannya ya. Iya. Kasihan petaninya ya. Itulah yang menjadikan kualitas vanili kita itu nggak bisa naik secara signifikan. Karena itu tadi faktor maling. Jadi gimana petani mau panen tua? Kalau panen 5 bulan aja udah ada maling yang nyuri kan. Aduh. Itu susah. Ini faktor ekonomi juga. Indonesia ini menarik. Iya. Seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, jadi di Indonesia itu ada 2 jenis tanaman vanili yang dibudidayakan, yang ada nilai ekonominya. Ya kan? Ada planifolia yang pertama yang paling banyak dibudidayakan oleh petani-petani di Indonesia. Yang plani itu tuh Mas? Ya, plani ya? Ya, itu plani. Yang saya tanam itu plani. Itu yang gambar sebelah yang daunnya agak oval, itu plani. Kalau daunnya yang agak panjang kayak daun bambu, itu
Tahitensi, Oh. Tahiti, ya kan. Ini nama Tahiti itu nama negara ya, nama daerah. Nah, terus Pompona itu yang jarang sekali kita budidayakan karena nilai kadar vanilnya terlalu rendah, harganya pun rendah. Ya kan? Karena dalam vanili itu yang dijual itu adalah konten vanilinya, ya. Bukan apanya, bukan kadar airnya yang dijual. Ketika dia panen tua, kadar vanilinya tinggi. Ketika dia panen muda, kadar vanilinya rendah. Jadi harga sebenarnya untuk vanili ini kita menjual kadar vanilanya. Semakin tinggi kadarnya, semakin mahal harganya. Karena kualitasnya jelas semakin bagus kan. Ya. Oke, Lanjut. mungkin lanjut. Nah. Ini dia. Ini ketinggian ya. Jadi untuk tanaman vanili itu sebenarnya banyak orang yang bertanya, Mas, apakah vanili bisa ditanam di dataran rendah? Apakah bisa ditanam di dataran tinggi? Bisa. Semua bisa, tapi kan ada angka idealnya. Ya kan? Ada angka idealnya. Dari ketinggian 300, dia sampai sekitar 800-an. Itu idealnya. Bukan berarti nggak bisa ditanam di dataran rendah atau di dataran tinggi kan gitu. Ya. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu memberikan solusi, menawarkan solusi. Ketika dia ditanam di dataran rendah kan Jakarta, dia butuh naungan yang lebih tebal. Ya. Sehingga ultraviolet yang dibutuhkan oleh tanaman vanili itu rendah, karena tanaman vanili hanya butuh cahaya sinar matahari itu 65% sampai 70%. Ketika dia tanam di Jakarta, dataran rendah, dia harus double parameternya atau naungannya kan gitu. Ketika dia tanam di dataran tinggi nggak butuh naungan, di ketinggian 1.500 ke atas nggak butuh naungan. Ketika dia paling ideal itu di dataran menengah 300 sampai 800 meter mdpl kan gitu. Ini yang paling ideal, yang paling enak kan gitu. Cuma di semua ketinggian bisa ditanam vanili. Oke, kebutuhan jadi vanili itu bisa tumbuh di tempat yang lembab, bukan tempat yang kering, yang gersang. Nggak suka. Vanili itu sama dengan manusia, suka yang sejuk-sejuk. Iya, suka dengan. Jadi kalau orang menanam vanili itu, pertama dia dapat hiburan, ya kan, dari tanaman yang kita rawat. Kedua, dia nyaman karena vanili harus di tempat yang sejuk. Orang pun nyaman ketika nongkrong di bawah. Iya, nyaman. Jadi memang ini saling memang vanili kayak menungso, Mas. Ya. Jadi seperti dia manusia. Seperti manusia. Jadi aku selalu menganggap tanaman vanili adalah kawan. Jadi ketika aku bersandar di tanaman vanili itu benar-benar tempatnya harus sejuk. Kalau nggak sejuk dia nggak kurang bagus pertumbuhannya. Jadi tempat yang sejuk, kadar airnya nggak terlalu banyak, dia butuh air tapi nggak terlalu lembab kan gitu. Dia di tempat yang lembab bukan berarti dia dia yang menggenang air enggak. Jadi tanahnya lembab, selalu basah, kondisinya selalu stabil kebasahannya. Jadi perlu ditutup dengan serabut kelapa agar tanahnya itu lembab, tidak kering, tidak gersang kan itu. Bibit nih. Nah ini bibit, ini sebenarnya yang jadi problem, bukan problem ya. Tapi seseorang, jadi gini, ketika seseorang diberikan satu pilihan, dia tidak akan memikirkan pilihan yang lain jika hanya satu yang ditawarkan. Tapi ketika kita menawarkan dua pilihan, ya kan, orang itu akan berpikir agak bimbang kan gitu. Ini kesalahpahaman pada masyarakat kita. Seolah tanam vanili itu harus dari stek. Seolah-olah tanam vanili itu harus dari tunas panjang, ya kan. Padahal ini ada dua pilihan. Ya, senangnya sampean. Kamu mau nanam yang dari stek boleh, mau nanam yang dari sulur panjang boleh kan gitu. Jadi
Jadi seolah-olah kedua pilihan ini membuat bimbang para petani kita yang mau mulai budidaya vanili. Dia harus yang stek atau yang tunas kan, atau yang sulur panjang, tunas panjang kan gitu. Padahal ini dua pilihan ini adalah apa ya? Opsi ya. Kesenangan. Nah, opsi. Ya. Nah, jadi ada yang dari stek. Nah, oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke media tanam dan pupuknya. Jadi tanaman vanili itu akarnya itu beda dengan akar tanaman cabai atau sayuran lainnya. Dia lebih suka di permukaan tanah, merambat di permukaan tanah, bukan masuk ke dalam ada akar tunggalnya, enggak. Jadi media tanamnya pun harus yang berongga, nggak boleh padat, harus berongga. Nah, makanya kita butuhkan tanahnya satu, pupuknya setengah, sekamnya setengah, pupuknya seperempat kan gitu. Supaya ada rongga-rongganya. Tujuan dari sekam mentah ini untuk rongga-rongga sehingga tanah itu tidak mudah padat gitu. Nah, seperti itu. Kalau media tanam, media tanamnya. Kalau untuk pupuknya itu selera bukan selera kita, selera tanaman vanili kita. Ketika dia dalam proses vegetatif, ya kita kasih pupuk yang unsur N sama K-nya tinggi. Ketika generatif, kasih dengan pupuk yang kandungan K-nya tinggi kan seperti itu. Jadi pupuk itu kita bisa buat sendiri. Karena ini tanaman tanaman tahunan, ya kan. Kita nggak harus beli. Kita buat sendiri pun bisa. Jadi kita bisa membuat pupuk dari kotoran hewan, kambing yang sudah masak, ya kan? Artinya di sini sudah matang, sudah kering dan tidak berbau pupuk kandangnya. Itu bisa kita taruh dalam keadaan padat di area tanaman vanili atau bisa dicairkan dengan cara direndam di air selama 3 hari. Hasilnya nanti bisa disemprotkan atau dikocorkan seperti itu. Nah, ini budidaya vanili di pot. Jadi banyak orang bertanya, nandur vanili itu harus di lahan terbuka. Ternyata bisa budidayakan vanili di pot, ya kan? Jadi tanaman vanili itu bisa ditanam di pot dengan medianya yang standar, ya kan? Yang dia tajarnya atau tiangnya itu tidak gampang rapuh. Karena tanaman vanili itu dari kita nanam sampai panen itu membutuhkan waktu 2,5 tahun, 2,5 tahun. Ketika kita pakai batang bambu, itu kekuatannya hanya 1 tahun udah rapuh. Jadi tak ada guna. Ya kan? Jadi harus dipikirkan tajarnya itu benar-benar yang kuat, ya kan? Yang kuat, yang bisa bertahan minimal 5 tahun kan gitu. Ya, media tanah sudah saya sebutkan tadi, pupuk juga sudah, bibit sudah, terus perawatan budidaya, ya kan. Jadi perawatannya sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau petani nanam vanili itu tidak boleh dijadikan tanaman utama. Ini hanya untuk kerjaan sampingan karena tanaman tahunan. Kan gitu. Jadi nggak bisa aku pengen nandur vanili aja lah, nggak usah nanam yang lain, jangan. Karena ini tanaman tahunan kan gitu. Untuk sampingan sebenarnya. Terus lanjut. Nah, ini kita mesti penanaman dan perawatan tanaman vanili di pot dan di belakang rumah. Nah, jadi kalau dari tajar, ya kan, tajar untuk tanaman vanili, karena gini, tanaman vanili itu adalah semi benalu, bukan benalu tapi semi. Dia bisa makan nutrisi dari tanaman yang dia rambatinya, ya kan. Jadi ada 2 pilihan tajar hidup dan tajar mati. Ya kan. Tajar hidup, ya kan. Kita nggak harus menyemprot sampai ke atas, sampai ke batang-batang tanam tajar hidupnya, karena dia bersifat semi benalu, ya kan. Dia bersifat semi benalu, jadi dia bisa menghisap nutrisi dari tanaman yang dia rambatinya. Tapi kalau kita menggunakan tajar mati, ya kita harus nyemprot tajarnya itu dengan nutrisi atau pupuk, dengan cara disemprotkan, boleh disiramkan di tiangnya kan. Oke, lanjut, mungkin lanjut.
Ya, penyakit. Nah ini. Jadi apa ya? Kalau Antranoxa pada cabai busuk batang ini ada pada vanili kan gitu. Oh. Nah, jadi vanili itu adalah apa ya? Penyakit utama tanaman vanili adalah busuk, jamur, bukan hama. Ya kan? Kalau trip dia nggak masuk di tanaman vanili karena daunnya yang tebal. Ya, nggak bisa diserang sama trips. Nah, terus dari buahnya itu bisa busuk. Semua itu unsur jamur. Jadi jamur patogen cendawan dia ada di batang, ada di buah, ada di daun, ada di akar kan gitu. Ya, Jadi kalau hama hanya ulat saja. Sebenarnya gini, kalau dalam pertanian vanili ulat itu sebenarnya tidak begitu mengganggu tanaman vanili. Justru bisa membantu kan gitu. Membantu untuk stek buah. Kalau di dalam tanaman vanili, ulat itu dia hanya makan di bagian pupus daunnya, ujungnya. Ketika daunnya dimakan, dipotong, nanti akan tumbuh tunas lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Ini bisa membantu agar tunas yang harusnya satu menjadi tiga, empat atau dua. Jadi secara produksi dia akan meningkat karena banyak tunas yang tumbuh kan gitu. Karena ulat itu pasti makan di bagian pupus. Kalau ada ulat yang makan di bagian tengah, ya kan, kita pelihara semut. Ya. Ketika ada semut tidak ada ulat, semut tidak mengganggu tanaman vanili, tidak mengganggu karena nggak ada tripnya, karena dia nggak memakan sari gula. Ya kan? Jadi sebenarnya dalam pertanian vanili itu hama itu nggak begitu nggak begitu penting, nggak begitu problem utama. Justru problem utamanya ada pada jamur. Ya kan? Cara pengendaliannya juga bervariasi, bisa dengan cara kimia, bisa dengan cara organik. Kalau dengan cara organik kita dengan menggunakan trichoderma kan gitu. Izin Mas Gondrong. Nah. Mas, izin Mas, ini pertanyaan udah mulai masuk Mas. Ini masih banyak kayak ya? Dikit lagi ya? Ya, oke, lanjut aja nih, lanjut. Ini pas panen. Jadi ya tadi saya sudah jelaskan di atas ya kan. Jadi tanaman panen tua ya. Panen tua itu jangan panen pertandan karena gini Mas. Karena musim tanaman vanili, musim berbunga vanili ada 3 bulan. Dalam satu tandan itu umurnya berbeda-beda. Ada yang umurnya 7 bulan, ada yang sudah 8 bulan, ada yang 6 bulan. Jika kita panennya pertandan, artinya kita nggak panen di 8 bulan. Karena campur ya? Ada yang, karena campur. Jadi panennya pertandan, 1 bulan depan lagi, 1 lagi seperti itu. Nah ini proses penjemurannya. Nah, mungkin bisa dibaca di sini sudah paham orang. Lanjut. Nah untuk penyimpanan juga ya. Nah disimpan yang di tempat yang kedap udara karena jamur tidak bisa tumbuh di kedap udara, ya kan? Nggak bisa tumbuh jamur. Terus disimpan di tempat yang kering dan sejuk. Sama kita menyimpan obat agar tidak jamuran kan gitu. Atau menyimpan pestisida. Ya. Ini marketing meliputi bisa jual basah, bisa jual kering, bisa jual bahan jadi. Lanjut. Nah ini penutup. Jadi petani vanili adalah guru besar masalah cinta dan kesabaran. Ya, kan syarat mutlak itu ya menjadi syarat mutlak antara yang menanam dengan yang ditanam. Ya. Oke. Terima kasih Mas Gondrong. Oke, sama-sama. Ini ada satu benar yang saya lihat. Saya lihat tadi Kak Vivi itu cukup emosional pada saat dibilang lada kita mengandung salmonella lah apa segala macam sehingga kita kesulitan untuk ekspor ke banyak negara gitu. Seolah-olah tidak terstandarisasi padahal kualitasnya itu paling bagus gitu. Beli komang juga sama, kita ngambil dari tanaman itu banyak, tapi kita kadang-kadang kurang untuk memberi dia apa yang kita ambil gitu. Terus Mas Gondrong cerita tentang mencintai tanaman sebelum
mencintai tanaman sambil merawatnya gitu. Ternyata semua itu unsurnya itu cinta ya, sama nggak terima gitu kalau Iya, tanaman diledakan gitu ya. dopamin. Ini ada pertanyaan, ini Pak, bukan orang Jepang ya, tapi dia pakai nama Nobunaga Oda. Dia vanili dan cengkeh di daerah saya kualitasnya bagus, tetapi kendalanya di pemasaran. Harga jual dengan biaya perawatan dan panen tidak seimbang. Lokasinya di Sulawesi Utara. Nah, Ini pertanyaan buat beli Komang sama Mas Gondrong dulu ya. Ya, beli masih mute beli. Yes. Beli sempat turun tadi, beli jadi nggak dengar beberapa saat. Ini ada pertanyaan atau masukan? Iya, ini ada teman dari Sulawesi Utara. Iya. Nanya vanili dan cengkeh di daerahnya itu kualitasnya bagus, tapi kendala di pemasaran. Harga jual dengan biaya perawatan dan panennya tidak seimbang. Mungkin ada masukan beli, karena lokasinya mungkin di Sulawesi Utara ya, cukup menantang. Jadi dia butuh ke akses dan jaringan pemasaran. Oh Ini iya. hal yang sama sebelumnya saya juga dengar dari teman di Bolang Mongondo, juga sama juga tentang cengkeh juga. Dia bingung dengan pemasarannya gitu. Iya. Kalau di daerah Beli sih di Bali Utara atau Bali secara umum pemasaran tidak ada masalah. Per hari ini misalnya harga cengkeh kering 70 sampai 75.000 per kilogram kering ya. Itu yang dengan kadar air 3,6. Jadi super istilahnya atau grade A ya. Beli kira peran pemerintah daerah sangat penting. Misalnya Beli nggak tahu di daerah lain, di daerah Beli sih ada banyak saudagar yang aktif lah menjajaki petani-petani, dan bahkan di beberapa desa di Bali sudah ada BUMDes ya, badan usaha milik desa yang sangat berperan dalam soal pemasaran cengkeh. Beli nggak tahu kalau di daerah yang saudara kita sebutkan tadi dari Sulawesi Utara itu tadi. Jadi Beli kira soal peran ya aparat atau pemerintah daerah lah, mulai mungkin provinsi sampai desa lah. Ya Beli kira begitu. Tapi harga cengkeh per hari ini Beli kira ya bagus sih enggak. Tapi cukup lah jika dikonversi ke atau biaya produksi menjadi tertutupi lah. Biaya tertutupi biaya produksi. Ya. Harga terendah yang pernah Beli terima itu berapa ya Beli? Terendah Harga dan
kalau banyak banget tanamannya. Oh, itu malah informasi baru buat beli kalau nambah. Kalau di daerah beli malah berkurang. Berkurang ya? Ini mungkin Banyak nasional kali ya. banyak petani yang beralih ke komoditas lain seperti beli misalnya tanaman beli terbaru sekarang jahe. Jahe gajah, jahe merah, dan jahe Bali istilahnya, beli nggak tahu bahasa Indonesianya itu. Tapi yang paling banyak beli budidayakan jahe Bali ya. Jadi ada diversifikasi. Kembali ke soal cengkeh, malah menyusut. Ada malah sekarang beralih ke porang, tapi beli sih enggak. Oh, porang. Ya, beli sih enggak. Beli tetap di vanili, cengkeh, kopi, jahe, dan padi. Ada kakao beberapa. Kakao juga ada beli ya? Kakao juga ada. Beberapa tahun lalu sempat ada kendala, ada kutu itu lalat buah. Terus isinya yang di dalam itu susah dikeluarkan, jadi keras gitu dia. Tapi setahun belakangan ini mulai membaik. Ya. Berarti ini pemerintah daerah yang harus ikut bantu ya. Iya. Mungkin juga pemerintah pusat beli. Jadi mungkin daerah itu banyak perkebunan cengkeh tapi nggak ada pelabuhan, sama aja kan, nggak bisa kirim. Iya. Jauh ke pelabuhan lah. Iya. Jadi infrastruktur jalannya sama pelabuhannya mesti dipikirkan. Ya, beli di Bali salah satunya kan diuntungkan oleh itu. Akses itu ya relatif memadai lah untuk semua komoditas. Jadi semua dari kita terhubung lah, jalan-jalan ada sampai bahkan ke pelosok-pelosok lah. Ya. Kalau ini Mas Gondrong, Mas Gondrong, kalau masukan untuk vanili buat teman di Sulawesi. Ya kan, di Sulawesi Utara ya kan. Dia orang Jepang ya yang bercocok tanam di Sulawesi Utara atau di mana? Ya. Di investor kan atau gimana? Enggak, dia namanya doang. Kayaknya sih orang gitu. Nama doang Nobunaga Oda. Oke. Jadi apa ya? Berarti kendalanya di sini adalah soal pemasarannya, soal budayanya mungkin dia udah paham kan itu. Soal marketnya kan itu. Ya, permasalahannya ada pada marketingnya. Ya kan. Ya, saya juga paham vanili itu perawatannya memang bukan susah ya. Ya memang ribet lah ya. Ribet, tapi nggak ribet banget kalau kita tahu. Tapi nggak sesuai dengan harganya, ya kan? Karena pemasarannya nggak dapat kan gitu. Jadi dia bingung, kawan kita ini bingung untuk pemasarannya, dia nggak tahu pengen jual di mana. Jadi dalam pertanian itu hal yang paling penting harus dilakukan sebelum kita menanam, kita cari pasarnya dulu, baru kita menanam. Kan? Seperti itu. Jadi kalau dia kesusahan dalam penjualannya, kalau dia susah dalam jualannya, ya kan, bisa mungkin Mas Koko kasih saja nomor telepon saya atau WA saya, dikasihkan nanti biar nanti saya bantu untuk pemasarannya gitu. Sebenarnya banyak kawan-kawan saya yang di daerah Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, ya kan, Pawatu juga dia menanam ini dan dia tidak ada kendala dalam penjualannya. Mungkin kawan kita yang satu ini mungkin bukan kurang lah ya. Mungkin dia relasinya kurang, ya kan? Tidak dapat pengepul atau buyer yang bisa membeli hasil panennya. Kan? Kalau soal penjualan nanti saya bisa bantu dengan catatan kualitas yang ditawarkan itu sesuai dengan SOP-nya. Kan? Yang panen tua, yang kualitasnya bagus. Karena belum lama ini saya dikasih sampel, ada kawan dari Twitter ngasih saya sampel vanili itu kirim ke saya. Ya kan? Nanti saya bantu pemasarannya kan gitu. Ya kan? Ketika sampelnya, kualitasnya jelek, nggak masuk. Jadi saya nggak bisa bantu. Kenapa? Karena ketika aku membantu barang yang jelek untuk diekspor, itu bisa merusak kualitas vanili kita. Jadi yang saya bantu itu hanya untuk kualitas vanili yang bagus. Yang jelek saya nggak mau bantu, terus terang.
Yang kualitasnya Madagaskar kurang bagus. sampai dibakar ya Mas ya, yang paling muda Iya, sama yang kualitas rendah itu. Nah, mereka dibakar kan gitu. Kalau saat apa? Saat barangnya banyak, ya pemerintah itu bakar di sana, walaupun kualitasnya bagus. Kan gitu. Jadi Oh, memang untuk benar. harga ya. Jadi untuk harga internasional kan gitu. Jadi panilinya dia panen melimpah ya kan. Nah, saya dapat kabar dari teman ada sebagian yang kualitas bagus pun dibakar di sana. Karena memang pasar dunia vanili itu dikuasai oleh Ini Madagaskar harga ya. kan itu. Jadi kalau teman yang Ya, dari Sulawesi Utara nanti bisa hubungi Hmm. saya, kualitas bagus saya bantu penjualannya. Saya banyak kenalan ekspor vanili. Ya. Jadi teman-teman tes suara saya masuk nggak ya? Di sini Masuk. unstable. Masuk. Halo, Mas Koko. Pertanyaan lain mungkin atau jaringan internetnya yang bermasalah, Mas. Halo. Tes. Ya, Ya, tes. masuk, Oke. Mas. Masuk. Barusan hilang ya tadi. Iya. Ulangi lagi ya, kalau teman-teman yang tertarik dengan vanili untuk menanam maupun menjual ada permasalahan, silakan hubungi Petani Rasional di akun Twitter maupun Instagram. Sama juga mau belajar tentang lada bisa ke Billiton Spice. Di Komang juga ada akun Twitternya. Nyoman Armada ya beli ya akunnya ya. Iya. Nah, itu bisa dihubungi kalau mau tanya lebih teknis ya, bisa Japrian lewat media sosial dulu. Kalau serius baru. Kalau saya tinggal beli, kalau saya tinggal beli bukunya saja di Gramedia, nanti bisa dipelajari. Oh, sudah ada ya. Ini berarti pertanyaan si Rizky ini kondisi tanah yang cocok untuk vanili rasanya tadi udah dijelaskan ya sama Mas Gondrong ya. Ini vanili banyak banget yang nanya nih. Mantap sekali. Gimana ya cara budidaya vanilinya? Mungkin Bang Pomo, tanya dari Bang Pomo ya. Bang Pomo tinggal di mana? Nanti bisa ukur elevasinya. Nah, habis itu bisa Japrian sama Mas Gondrong tuh. Tadi sih udah ceritain sebagian. Terus ini dari Alvan, vanili sering disebut emas hijau. Sebegitu perspektifnya nilai ekonomis vanili, tapi apakah saat ini vanili sudah menjadi komoditas unggulan Indonesia? Jika belum, apa masalah utamanya? Ini vanili semua ya. Temanggung ada kebun vanili di daerah mananya ya? Ini Andreas Prabaningrat. Gondrong semua nih pertanyaan nih. Aku nunggu yang tentang lada nih buat Kak Vivi. Jawab dulu Mas Gondrong pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau untuk di Temanggung bisa datang ke lab laboratorium saya ada di Temanggung untuk tanaman vanili di Desa Kundisari, Kecamatan Keduk, Kabupaten Temanggung. Di map ada, cari aja Petani Rasional. Nanti mapnya mengarahkan ke lokasi kan. Kalau untuk di daerah Jakarta daripada jauh-jauh ke Temanggung bisa datang ke Jalan Cemara nomor 2325 Godang Dia Menteng. Nanti bisa belajar di sana, kita belajar bareng-bareng. Mas, masukan untuk Indonesia itu mesti ngapain Mas ya pemerintahnya ya terkait vanili ya? Kita kan nomor 2 dunia. Iya, jadi apa ya? Jadi tadi di Twitter pun ada orang yang bertanya, ini kebanyakan dikuasai oleh mafia kan? Gimana nggak dikuasai oleh mafia, sedangkan negara nggak ada secara nyata di lapangan kan gitu. Jadi pemerintah memang harus harus terjun langsung ke lapangan sehingga peran mafia, peran tengkulak dan sebagainya itu bisa diminimalisir kan, bisa dikurangi kan. Ya, untuk pasar ekspornya ini lebih menjanjikan jika dipegang oleh pemerintah dengan
dengan serius kan gitu. Selama ini saya amati mereka cuma bermain-main saja kan. Sedangkan kita menanam dengan serius. Kenapa pemerintah cuma bermain-main? Tolong pemerintah dengerin ya acara ini ya. Enggak ya? Ya. Wah, dengerin nanti saya kirim linknya. Terus ini kalau ini pertanyaan saya ke Blikom. Yang lain juga itu pernah ada pembicaraan nggak sih Bli dijadiin apa gitu cengkeh itu Iya, yang selain buat beli rokok? yang beli dengar sih sebagai aromaterapi misalnya. Salah satu bahan pelengkap kue-kue, terus kosmetik katanya. Tapi beli tidak pernah perhatian beli tidak sejauh itu. Jadi beli mungkin terlalu sederhana ya cara penjualan beli. Beli punya cengkeh terjual dengan harga cukup ya sudahlah begitu loh. Jadi selama penjualan itu tidak terkendala, beli anggap ya nggak ada problem lah gitu. Itu cengkeh masih ada yang nyimpen beli habis panen. Biasanya kan cengkeh itu semakin lama semakin bagus kan, masih ya? Masih. Itu nggak diserang hama beli? Enggak sama sekali. Enggak ada. Malah kopi lebih berisiko. Kopi kan ada bubuknya ya, ada kutunya. Jadi beli cerita sedikit ini mungkin masalah romantisme ya. Jadi sebuah ruangan ketika ada cengkeh atau kopi itu ada bau khusus yang ngangenin lah, bikin kangen. Jadi tetap ada budaya menyimpan cengkeh itu, tapi ke belakang mulai ini faktor keamanan semata-mata ya. Orang mulai menitipkan cengkehnya tuh di saudagar istilahnya ya, saudagar. Jadi pembeli yang dalam skala besar. Jadi beli misalnya menitipkan berapa kuintal atau berapa ton, begitu beli butuh, beli tinggal datang ke sana, saya jual segini, saya perlu uang segini. Ya. Jadi aman lah di sana. Kalau di rumah, ya ada beberapa kasus hilang, ya begitulah. Oke, kalau Kak Vivi ini agak menarik ini lada. Vietnam adalah eksportir lada terbesar di dunia. Jadi gimana ya? Vietnam itu mengekspor ke seluruh dunia, tapi sebagian itu barang kita. Iya benar. Bener ya Kak ya? Benar sih. Jadi itu pernah ada ajak bicara pemerintah pusat atau pemerintah daerah membicarakan ini nggak ya? Justru 1 tahun 2 tahun terakhir ini sih dari provinsinya udah mencoba telusurin ya. Jadi Pak Gubernur kita Babel beliau mencoba membenahi dari sisi GI tadi yang geographical indication. Jadi supaya kalau ada keberangkatan lada itu kan kalau keluar dilaporkan. Baru akhirnya ketahuan loh kok ini kirim yang karungan itu Ho Chi Minh City lagi, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hanoi, nggak ada negara yang pengguna langsung gitu loh. Jadi kalau memang misalnya dibilang Vietnam adalah negara pengekspor lada terbesar, sebenarnya juga kalau di ini lagi dia adalah pengimpor terbesar juga. Jadi barang Indonesia. Seperti itu dia. Tapi dia mempunyai quantity, tapi dia kan nggak punya tanah kita. Dia nggak ada quality. Makanya dia kadang yang suka terjadi tuh dia oplos untuk mendapatkan keharuman tadi yang piperin yang tadi saya sebutin tadi. Nah kemudian baru dia edarkan kayak gitu. Jadi memang perlu ada perhatian ya, karena kalau kayak begini ya kayak kita diakalin terus gitu ya, padahal adanya lada kita gitu.
Iya, Tapi makanya kita selalu ekspornya karungan terus ya. iya, makanya Oh. PR-nya juga memang perjalanannya masih panjang. Tentunya butuh dukungan semua ya, dari kita yang rakyat juga, yang di Nusantara pun mengerti gitu, menghargai, oh rempah terbaik itu lada terbaik kayak tadi, cengkeh, kemudian vanili itu ada loh di Indonesia gitu, harus menyadari itu dulu. Kemudian baru kita mencoba mengekspor dari yang sudah added value, jadi nggak komoditas terus ya. Ya, Kalau ya. misalnya begitu terus ya akan kayak Mas Koko tadi bilang, pengekspor terbesar ternyata negara lain gitu. Iya, dirugikan kita ya. Iya, Padahal sayang kalau sih. diproses lagi jadi lada bubuk itu harganya saya lihat bagus sekali ya. Iya, Kalau kita lada. bisa jual dalam bentuk Iya, bubuk ya. iya, iya. Belitung juga, lada Belitung juga, saya juga, kita juga udah nyiapin dari yang model powder gitu. Jadi kan kadang ada yang mungkin buyer yang dia untuk pemakaian di kitchen ya, di dapur, atau Ya. mungkin marketnya dia itu dapur-dapur restoran dan dapur-dapur hotel, dapur-dapurnya hotel gitu. Nah itu juga ini banget, yang powder tadi juga sangat menarik. Tapi kadang begitu lagi dalam kenyataannya kalau kita dalam proposing dan B2B matching, business matching gitu, mereka pasti akan nanya, karungan aja lah gitu, berapa harganya? Karena mereka tahu harganya paling nggak oke gitu. Ya, ya. Nanti Seperti mereka itu. proses, nilai tambahnya mereka yang Iya, nikmatin kan. iya Berarti sebenarnya kan kayak begitu gitu. kan. Iya, iya, iya. Jadi ya Nah, memang ini PR-nya masih panjang nih, Mas. PR-nya masih panjang nih. Pemerintah pusat Iya, dan PR kita pemerintah daerah bersama. itu Iya. mikirin hilirnya lada. Jadi habis dipanen jadi black pepper maupun white pepper, itu hilirnya dipikirin gitu. Jadi bubuknya apa, proses kita jual keluarnya juga dipikirin gitu. Jadi Iya, jangan ke Vietnam lagi gitu loh. Mereka juga yang betul. akan dapat hasil yang lebih banyak gitu. Iya, Padahal betul. kita punya kans untuk bisa masuk ke sana. Problemnya Iya. kalau ini nggak diurusin, orang akan tetap jual ke Vietnam karena petani kan juga butuh uang pasti kan. Iya, betul ya, Petani betul. kan butuh uang. Yang penting Heeh. barangku laku lah. Iya, ya Kasihan apalagi kalau juga tuh. petani ya, kadang kan mereka contohnya kalau yang lada putih bubble ini, mereka kan kayak liquid ya. Jadi dia bulan ini dia butuh DP motor, dia keluarin berapa karung gitu. Nanti dia bulan depan butuh bayar anaknya sekolah, dia baru jual lagi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita marketnya bisa lebih lebar, lebih banyak, tentunya saya juga bisa lebih mampu gitu. Karena kalau seperti pengepul-pengepul lain yang mainannya di stok di gudangnya sampai miliar-miliaran gitu atau berapa ratusan ton kan, saya belum ada kemampuan itu gitu. Cuma yang saya bisa offering tuh ya jangan harganya ditekan terus gitu ya. Mungkin harga yang lebih fair trade gitu loh. Ya, ya. Ya. Ini makin malam malah kayaknya banyak masuk nih. Ini dari Satyo. Selama pandemi ini ya alhamdulillah puji Tuhan jadi karena rempah kan juga
dibilang kan sebagai bahan alami yang melawan COVID ya. Jadi cengkeh, lada. Oh. Nah, jadi dari sejak pandemi sampai hari ini nih ada kenaikan yang cukup signifikan harganya. Alhamdulillah. Ya sangat seneng. Saya juga sangat seneng gitu loh. Ada sekitar 15-an sampai 18.000 sekilo naik. Dan sekarang terus mengarah naik ya. Kalau untuk perdagangan ladanya sendiri. Harga terakhir berapa Kak ya? Harga terakhir Harga yang sekarang white terakhir paper. ya. Ah. Sekarang white paper kalau untuk komoditas hampir 68-72 gitu lah ya. Kalau waktu yang sebelum pandemi itu kan turun sampai 42, bahkan beberapa lokasinya di Bangka kalau nggak salah 38 deh. Itu sampai petaninya juga udah pada beralih menanamnya sawit gitu, udah nggak mau nanam lada. Iya, karena kan lada ini proses dari dia yang tanaman dari dia masih tampang ya, bibit yang merambat tadi sampai dengan berbuah kan butuh 2,5 tahun. 2,5 Dan tahun. perawatannya itu beneran perlu intensif karena dia rentan dengan penyakit kuning, kemudian daun yang botak ya. Terus dan hasilnya satu pohon itu kalau dia benar-benar yang katakanlah yang terjaga dan mengikuti teknik yang seperti diajarkan penyuluhan, satu pohon bisa 1 kilo ya keringnya. Tapi kadang-kadang 1 pohon. Iya. 1 hektar itu 2.000 pohon. Oke. Nah, berarti sekitar 2 ton ya 1 hektar. Tapi itu di tahun ketiganya. Karena kan tahun kedua setengah yang pertama kali dia panen itu satu pohonnya paling 350 sampai 400-an gram. Nah, tapi dia akan panen sampai tahun ke-7. Kalau yang Piper nigrum yang jenisnya di Bangka Belitung ini ya, yang junjungnya tuh kan tidak setinggi yang di Lampung. Dan yang Lampung kan yang lebih tinggi dengan pohon hidup ya. Pohon hidup, iya betul. Itu bisa lebih lama dan satu pohon bisa lebih banyak dan jenisnya dia, Piper nigrumnya dia daunnya lebar-lebar. Daunnya lebih lebar gitu. Kalau tapi yang Lampung fokus black pepper ya, Kak ya? Ya, black pepper ya. GI-nya juga yang di GI-nya black Lampung pepper ada. ya? Karena di black pepper dia. Cuman memang karena dia yang black pepper itu jadi dia masih belum masaknya terlalu matang juga dia langsung petik semua. Dia jemur. Maka dengan lokasi GI yang kondisi tanah tadi yang mineralnya berbeda dengan Pulau Bangka Belitung, jadi piperinnya juga beda memang. Cuman dia memang penghasil, kalau untuk Indonesia penghasil lada hitam paling banyak tuh Lampung. Nah, saya memang juga mencari market terus dan sering kan ada permintaan yang black. Cuman petani Bangka Belitung kita ini yang belum siap dan belum bisa mau maksudnya mereka akan lebih cenderung menampung yang putih gitu loh. Karena itu lebih likuiditas yang tadi saya cerita Mas Koko. Kapanpun mereka mau jual ada yang menampung gitu. Kalau yang hitam itu kan harus kalau belum laku dia nggak bisa lama karena beserta ada kulit berarti kan lebih rentan tumbuh lagi serangga dan hama gitu loh. Oh, kalau yang putih itu penyimpanannya lebih lama ya? Oh, itu bisa sampai 7-9 tahun pun nggak apa-apa. Karena kan yang proses fermentasi tadi loh, direndam, kulitnya dikelupas, kemudian ngambil jantungnya aja istilahnya, dan dilakukan penjemuran sun-dry proses ya. Sun-dry. Makanya yang tadi saya cerita kenapa kadang lada putih kita lihat kok lebih putih, kadang ada yang lebih gelap, lebih butek warnanya, itu karena memang dia natural per batch-nya gitu loh. Karena kan dia kalau tahun itu mataharinya banyak, terus-terusan terik terus ya dia ladanya akan putih-putih. Kalau tahun itu ternyata pas masa penjemuran banyak mendungnya ya dia akan lebih butek gitu. Tapi itu semua natural. Ya. Kalau beli komang sama Mas
sebelum pandemi ada di kisaran ya 50 sampai 60 lah. Lama sekali di kisaran itu. Sekarang sudah 70 sampai 75, bahkan beli cek iseng ngecek di Tokopedia misalnya, bahkan sampai 111.000 per kilogram kering ya. Ya. Berarti Jadi, ini beli Komang sama Kak Vivi ini semakin kaya masa pandemi ini ya. Dan proposal Petaninya lebih pinjaman inilah. ini. Iya. Serius Mas? Nggak main. Iya, karena apa? Karena keran ekspor ditutup. Jadi untuk ekspor yang biasanya bisa mencapai 1 ton atau berapa ton untuk vanili kita di ekspor ini benar-benar mati suri, Mas. Jadi memang benar kita tidak ada narasi atau tidak ada untuk memanipulasi corona ini. Jadi kita tidak bisa main nggak bisa mengklaim bahwa vanili itu bisa memperkuat imun tubuh sehingga corona itu tidak enggak. Kalau vanili memang tidak begitu ini untuk pandemi ini kurang. Harganya pun lebih murah. Itu kisaran 2 jutaan. Iya, turun. Pasca pandemi itu hanya 2 jutaan, itu pun susah petani mau jual karena keran ekspornya ditutup, hanya ditampung oleh pengepul saja untuk diekspor nanti ketika pandemi sudah mulai menurun. Mas, di Indonesia itu nggak ada itu loh, Mas, nggak ada penyerap vanili dalam negeri untuk diolah jadi essence atau jadi apa gitu. Setahu saya vanili kita itu dijual dalam bentuk mentah kan, belum bahan jadi. Jadi 80% itu vanili kita itu diekspor. Jadi untuk tanaman vanili benar-benar mengandalkan pasar internasional untuk vanili. Karena dalam negeri itu hanya bisa mengolah nggak lebih dari 20%. Itu yang olah itu luar negeri semua. Ketika kita beli dari luar negeri itu udah barang jadi, udah ekstrak vanilinya kan. Wah, jadi berarti kalau kita sama Madagaskar itu kongsian bikin industri hilir vanili sedunia itu tergantung sama kita berdua ya. Iya, sama juga dengan Madagaskar itu hasilnya ekspor semua bahan mentah, bukan dia beli bahan jadi. Bukan cuma kita, ada negara yang sama ratanya kan itu. Dari tingkat kepolosannya kan gitu. Ya. Ya, semoga ada investor yang serius ya. Pemerintah, jadi dia nggak dapat angkanya, harus standarnya nilainya berapa nggak dapat, karena kita nggak dapat sentuhan, kita perlu disentuh, karena kita benar-benar menyentuh tanaman itu sehingga dia bisa menghasilkan, tapi kita nggak dapat sentuhan kan itu. Ya. Tapi harga internasionalnya menentukan siapa Mas ya? Yang menentukan pembeli, bukan pemerintah. Penjual. Buyer's market ya. Kalau beli Komang gimana? beli dengar sih 80% ya. 80% ya. Kalau cengkeh sih ada asosiasi petani cengkeh Indonesia.
Tapi Beli kira itu hanya soal apa ya, administrasi saja kok. Tapi dampak atau manfaat langsung ke petani Beli kira belum lah. Belum. Misalnya perjuangan soal harga dan lain sebagainya. Beli kira belum lah ke soal itu. Kak Vivi, kalau yang harga lada, Kalau yang menentukan Vietnam jangan-jangan. Males ya, banget. Bener. justru waktu Aduh. itu ada IPC, namanya International Paper Community ya. Jadi IPC itu kan membernya jadi negara-negara pemasok lada ke dunia. Jadi ada Indonesia, ada India, Thailand, dan lain-lain. Tapi leadernya kan selalu Vietnam. Dan memang setelah 1 tahun terakhir ini, 1-2 tahun terakhir ini, setelah pemerintah provinsi kita mencoba membenahi ini, ditelusurin, loh ternyata IPC ini bukannya menguntungkan buat kita Indonesia ya. Dia kan yang menyetel-nyetel harga itu, tetapi kan dia juga yang menampung lada kita dan dia yang ngoplos. Sedangkan lada dia itu dengan lada Muntok White Pepper ini nggak bisa apple to apple, nggak bisa lada putih dengan lada putih Muntok itu kan lain gitu loh. Kualitasnya beda banget. Iya, bukan apple to apple. Dari segi piperin juga 1,5 kali lipat gitu kan. Nah akhirnya yang terakhir yang saya dengar sih kayaknya nggak terlalu involve bagaimana. Nah kalau pertanyaan tadi yang tentang penyetelan harga tadi sih ya bingung juga sih, kayaknya nggak ada. Yang saya tahu saya nggak bisa sih ngecek gitu harga untuk ini berapa gitu belum. Cuma memang lagi coba untuk yang khusus Muntok White Pepper ini pengen supaya ada ininya ya kayak saham trade-nya gitu, kayak kan kalau yang black pepper ada, kemudian yang afta gitu kan ada kayak gitu sih. Ini ya Eropa Timur nih. Dia spesifik sekali ngomongnya. Sebenarnya saya ada Eropa Timur, saya belum pernah coba, Mbak Susi ya. Iya. Nggak. Cuman halo jelas nggak? Jelas. Tapi Eropa Timur juga pengkonsumsi lada yang cukup dominan ya. Karena di tahun 2019 akhir 1,5 tahun yang lalu, kebetulan saya sempat difasilitasi ikut ajang kurasi pameran dengan Kementerian Koperasi ke Rusia. Itu antusias banget gitu loh mereka. Dalam waktu nggak nyampe setengah hari, cuman 4-5 jam, produk yang saya bawa udah habis semua untuk spice gitu, untuk lada spesifik. Nah, cuman untuk langsung ke Eropa Timurnya saya belum ada market tuh. Nah, kalau Bu Susi ada boleh tuh. Dan untuk prosedur kelengkapan ekspor dan lain-lainnya sih Billiton udah cukup siap ya, karena pemerintah di daerah maupun provinsi sangat mendukung, dan juga Billiton ini pemegang GI yang terauthorize dan sebagai pelaku usaha lada terdaftar juga. Jadi dari segi legal semua beres, siap gitu. Dan untuk pemerintah daerah Belitung sendiri malah mau banget kalau sampai suatu hari Belitung atau Bangka udah bisa berangkat ekspor dari portnya mereka sendiri, jadi nggak perlu ke Priuk dulu gitu loh. Itu udah pernah ada pembicaraan Kak? Dan yang antara ekspor langsung nggak dari Babel ke luar negeri itu selama ini saya kira itu Muntok itu dari Babel langsung ke Vietnam itu enggak ya? Enggak, yang sekarang ini baru yang di Bedai ini sih Pangkal Balam ya kalau di Bangka. Sepertinya udah ada beberapa slot kali ya. Saya kan karena bukan di Bangka ya, saya di Belitung. Tapi di Bangka maupun di Belitung juga masing-masing udah disiapin port, karena kan maunya alangkah baiknya kalau langsung gitu. Jadi jangan transit-transit lagi di Jakarta gitu.
Seperti itu. Bayarnya Untuk yang nungguin soalnya. iya, untuk yang pertanyaan Bu Susi tadi sih, kalau memang ada market gitu bisa siap banget gitu loh. Karena untuk khusus lada putih ini Bangka Belitung nih benar-benar kekuatan pulaunya tuh, memang lada putih lah. Agak putih. Iya. Ini Diversifikasi itu penting sekali ya, penting sekali. Jangan hanya terpaku cengkeh lah kalau bisa ya. Jadi sekalian Beli mau sampaikan, seperti Beli misalnya menanam vanili sekarang dan terakhir jahe, tapi khusus vanili, Beli akan sangat senang dan akan segera mau menghubungi Mas Gondrong karena Beli akan ini banyak Bali kita. banyak salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Jadi orang mulai beralih lah sedikit demi sedikit ke pertanian yang dari yang sebelumnya menggeluti sektor pariwisata, karena sektor pariwisata betul-betul terpuruk. Jadi Beli, ya pandemi di satu sisi sangat memiriskan, tapi di satu sisi ada kegembiraan ya, karena orang menjadi menoleh lebih serius ke sektor ini, gitulah. Ya Beli kira begitu. Nah, ada kata spice
kita gitu kan. Ya, jadi pesan saya untuk anak-anak muda milenial bertani ya. Bertani karena kesadaran, karena lahan kita itu subur, sayang nggak dimanfaatkan. Jadi memang benar-benar bertani harus dengan kesadaran bahwa kita memiliki lahan yang subur, ya kan. Memang pertanian ini memang bisa mendongkrak ekonomi negara kan itu. Jadi pesan saya anak-anak muda yang mau bertani jangan ragu-ragu. Jika ada kendala atau ada kesulitan, jika saya bisa membantu, saya bisa bantu kan. Keren. Mas Gondrong ini menggantikan posisi pemerintah.